Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 21 dari Fakultas Hukum Unsri angkatan 2020, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan berupa PPT mengenai hukum pidana di luar KUHP, yang mana dalam hal ini kami mengangkat mengenai korupsi. Untuk pertama-tama, perkenalkan, saya sendiri selaku moderator, yakni Decreza, dan 3 teman saya, yakni Ahmad Fidyatullah Farhan, M. Putra Prima Juherdis, dan Fatima Naura Kamila Rahmat yang akan memandu PPT kita pada hari ini. Korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pada pasal 2 ayat 1 adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, yang mana hal ini mengatur mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Apa saja sih faktor penyebab korupsi itu? Dalam hal ini kami mengangkat 3 poin yang menjadi penyebab dari korupsi. Pertama, moralitas pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang kedua, afiliasi, yakni yaitu orang terdekat yang mempengaruhi dirinya pelaku tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran akan penegakan atas aturan yang sudah diundangkan yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, jadi salah satu kasus korupsi ini merupakan dari penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya, yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah, penggelapan jabatan merupakan suatu tindakan pidana korupsi, yakni menyalahgunakan suatu wewenang, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat baik itu pribadi ataupun kelompok tertentu yang tentunya dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau didenda paling sedikit 50 juta rupiah dan yang paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Baiklah, yang selanjutnya adalah analisis putusan putusan nomor 141 garing B garing 2019 PN Makassar tahun 2019. Kasus posisinya, Puan Agung Sanjaya bekerja di perusahaan PT Remaja Jaya Mobilindo cabang Panaikang Kota Makassar, memiliki jabatan sebagai kepala gudang. Puan Agung Sanjaya bertanggung jawab sebagai area sales dan logistik manager sesuai surat keputusan Direktur PT Remaja Jaya Mobilindo tanggal 19 Februari 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluar masuknya mobil dari gudang. Puan Agung Sanjaya dengan mengetahui dan memberikan kesempatan kepada Fajar Saimun Tanawali dan Ika Febrianto untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang diterima oleh PT Honda Remaja Jaya sebagai tanda pembelian dan adanya pengambilan uang diskon dari konsumen terkait kebijakan perusahaan memberikan potongan harga mobil kepada konsumen dengan nilai fee sebesar 1 juta rupiah sampai 4 juta rupiah yang diberikan kepada
terdakwa Wan Agung. Wan Agung memiliki kewenangan agar kendaraan atau mobil tersebut tidak dikeluarkan dari gudang dan tidak melarang Fajar untuk melakukan hal tersebut. Namun, terdakwa Wan Alauddin Law Development Journal atau ALDEV Agung malah membantu karena terdakwa Wan Agung Sanjaya mengharapkan keuntungan dari pemotongan diskon. Wan Agung Sanjaya juga menerima uang dari Fajar kurang lebih sebesar Rp26.650.000 dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Wan Agung Sanjaya. Ada 6 unit mobil yang keluar dari gudang di Panaikang yang belum diterima pembayarannya. Dan atas hal ini atas sepengetahuan Wan Agung Sanjaya. Analisis kasus putusannya, jaksa penuntut umum memilih dakwaan alternatif terhadap terdakwa yaitu pada pasal 374 KUHP junto pasal 56 junto pasal 64 KUHP atau pasal 372 KUHP junto pasal 56 junto pasal 64 KUHP serta tuntutan jaksa penuntut umum yakni dengan pidana penjara 2 tahun sedangkan seharusnya tuntutannya adalah 5 tahun penjara. Tuntutan jaksa penuntut umum ini dinilai terlalu kecil mengingat terdakwa adalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya yang merupakan tindak pidana dengan pemberatan dengan penambahan 1/3 tahun dari pidana pokok pada saat penjatuhan vonis kepada terpidana pelaku tindak pidana korupsi dengan cara memanfaatkan kewenangannya sebagai pejabat agar menimbulkan efek jerah. KUHP atau pengaturan perundang-undangan lainnya yang tidak melarang hakim untuk memutus perkara di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian yang menjadi hal terlarang ialah apabila hakim memvonis sanksi di atas hukuman maksimal yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwasannya hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara pidana, hakim memberikan kemerdekaan dalam menafsirkan suatu peristiwa serta tidak bisa diintervensi dalam memutuskan sebuah perkara pidana. Penyebab lain terjadinya korupsi adalah yang pertama, perilaku individu, dua, pendidikan, yang ketiga, sikap kerja, dan yang terakhir adalah faktor pengawasan dan politik. Oke, cara pencegahan terhadap korupsi. 1. Secara preventif. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3. Membangun kode etik di sektor publik. 4. Membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Dan 5. Meneliti sebuah perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang 6. Menyempurnakan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 7. Pengharusan pembuatan perencanaan strategis dan pelaporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintahan. 8. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. 9. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara BKMN. Dan 10. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, 11. Kampanye untuk menciptakan nilai value anti korupsi secara nasional. Cara pencegahan terhadap korupsi. Strategi detektif. 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. 5. Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional. Dan terakhir, peningkatan kemampuan APFP atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Cara pencegahan terhadap korupsi dengan menggunakan strategi represi. Yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar atau catch some big fish. Ketiga, penentuan jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. 4. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.
Kelima, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Keenam, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tidak pidana korupsi secara terpadu. Ketujuh, publikasi kasus-kasus tidak pidana korupsi beserta analisisnya. Dan terakhir, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS, dan penuntut umum. Langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, mendesain olah pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk pada saat waktu sehari-harinya. Yang kedua, memperkuat transparansi pengawasan dan saksi pada kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dari pemaparan pada materi korupsi pada kesempatan kali ini, maka dapat kita tarik kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah korupsi ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yang mana salah satu faktornya ialah kesadaran seorang pejabat yang dimana mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka sendiri atau memperkaya kelompok mereka sendiri yang tidak memikirkan dampak yang sangat besar dari tindak yang mereka lakukan. Pemerintah Indonesia ini juga sudah membuat suatu peraturan yang tercantum pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang korupsi yang bertujuan untuk mengurangi angka atau jumlah orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, selain kesimpulan ini dapat juga saran agar kedepannya lebih baik mengenai tindak pidana korupsi. Saran dari kelompok kami yaitu untuk mengontrol tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan semata-mata dengan adanya undang-undang, serta lembaga yang mengawasi kepemerintahan guna memberantas korupsi tersebut saja. Tetapi pemerintah juga harus menanamkan sikap yang dimana sikap tersebut berperan aktif untuk setiap individual agar mereka yang menduduki posisi strategis tersebut maupun tidak ada di dalam kepemerintahan itu memiliki rasa malu serta rasa tanggung jawab dengan jawaban yang mereka miliki saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.